Sistem informasi akuntansi dalam topik formulir input. Baik, kita akan membuat atau saya akan memberikan contoh aja ya. Itu untuk membuat form input dalam hal ini menggunakan MS Access. MS Access kan banyak ditemui dan bahkan biasanya tersedia otomatis di dalam komputer jika terinstall MS Office ya, Microsoft Office. Mengenai panduan atau tekstualnya bisa dilihat di situ ada PDF ya. Nah, bisa di-download, di situ sudah ada urutannya. Nah, ini contoh yang pertama ya. Jadi menggunakan tabel dari tabel pelanggan. Jadi form input langsung dijodokne itu ya, langsung mengambil dari fil-fil di dalam tabel. Ini adalah formulir input yang dasar ya, paling dasar untuk tingkat pemula. Jadi menggunakan form wizard, kemudian langsung nyambung dengan fill di dalam MS Access. Nah, kalau yang level di atasnya tentu mungkin akan membuat form desain sendiri, bahkan yang lebih atas lagi itu ada script, biasanya dalam bentuk makro atau apapun gitu ya. Nah, itu yang ini biasanya single komputer ya. Kalau di level naik lagi ya online gitu ya. Nah, tapi pada kesempatan ini kita akan belajar yang single komputer tahap paling dasar, yaitu menggunakan apa itu namanya desain ya. Jadi ada ini form wizard gitu ya. Nah, desainnya menggunakan peralatan bantu ya, wizard itu bantuan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ya ini seperti ini ya. Jadi form ini bisa digunakan untuk yang tabel, ini yang ada panahnya nih ya, kursornya gabung sama. Kemudian ada yang dari query. Nah, kalau yang gabung-gabung fill itu kan dari query ya. Misalnya nama pelanggan yang sudah terisi antara kode dan nama itu kan ada yang di query gitu ya. Kalau di tabel biasa kan itu tidak ada namanya, mungkin hanya kode. Nah, itu maksudnya. Oke, sebelum berlanjut, ini kenapa ya kok kita mempelajari formulir ya, formulir di dalam komputer gitu ya, formulir desain di dalam komputer gitu ya. Apakah Anda harus nanti misalnya menjadi, kalau ini bukan desainer ya, tapi sudah pengembang ya, kalau yang sudah tahap mahir gitu ya. Nah, kalau selanjutnya kan mungkin ada desain atau analisis dan perancangan sistem. Nah, itu kan bisa mendesain formatnya dalam bentuk yang bisa dilihat gitu ya. Ya, ini kebutuhan kita seperti ini. Nah, itu bisa dilihat. Jadi ada tampak kebutuhannya seperti apa. Nah, paling enggak di akuntan bisa seperti itu. Bagaimana kita bisa menjelaskan kebutuhan kita kalau kita sendiri ini seperti apa ya desainnya. Nah, itu akan lebih mempermudah pengembang ya, pengembang sistem kalau tahu formulirnya seperti apa. Dan kompetensi kita adalah desain formulir gitu ya. Mungkin di kertas ya, kalau kertas kan langsung bisa diterapkan ya. Tapi kalau di komputer kan tahapannya panjang ya. Nah, kira-kira begitu. Kenapa kita harus belajar formulir? Setidaknya yang minimal gitu ya. Ya minimal lagi pakai apa itu ya? Pakai PowerPoint gitu ya, lebih minimal lagi mendesain. Lebih minimal lagi seperti kemarin ya, pakai MS Word. Ya, itu bisa kertas, bisa apa ini computerize ya, bentuk tampilan di komputer ya. Tapi kalau MS Word ya lebih efektif pakai kertas ya. Langsung bisa di print, digunakan. Oke, itu panduannya ya, nanti Anda bisa mengikuti panduannya. Nah, seperti itu ya, dan ada latihannya ya, dilakukan. Baik, sekilas kita akan masuk. Saya akan mencontohkan seperti di apa ini, yang teks ya. Jadi kalau
Tadi kan lihat teks, sekarang kan lihat langsung, itu bedanya ya. Nah, di situ akan ada create gitu ya. Nah, ini kan banyak nih ya. Ada font design, blank gitu ya. Navigation, mau form gitu ya. Nah, beda-beda kan? Ada multiple, ada datasheet, ada split form gitu ya. Mungkin diterjemahkan seperti kemarin ya. Apa ini? Multiple item itu berbagai apa ini ya, tabel mungkin ya. Ya, kalau ini bentuk kolom kan gitu ya. Split form gitu ya. Nah, oke, model dialog. Tapi kita akan pakai yang form lihat. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau diklik kan ada query ataukah dari tabel. Nah, kalau memasukkan satu persatu, ini kan tidak kan, atau di semua terus dibalik ke ID-nya, monggo gitu ya, silahkan. Kalau satu kan begini, ya dimasukkan tambahkan. Atau kalau semua kan begini, ya karena ID tidak terpakai dibalik ke, ya itu kan sama aja ya hasilnya. Yang penting di selected itu pelanggan kode, pelanggan nama dan alamat itu seperti di contoh. Oke, ini cepat sekali sebenarnya ya. Ya mungkin Anda nggak sampai 5 menit sebenarnya kalau membuat latihan itu. Yang cepat itu berapa, 2 menit, 3 menit ya. Nah kalau saya lama sekali itu berjam-jam gitu ya. Apa ini? Saya mengoperasikan tidak hanya satu file ya. Jadi file MS Word-nya yang jadi teks itu, kemudian file aksesnya harus uji coba, kalau ada salah diulang lagi dan seterusnya sampai ready untuk ditampilkan. Itu untuk saya gitu ya. Kadang file MS Word-nya aksesnya bisa 1, 2 gitu ya dan seterusnya. Jadi ya mohon maaf kemarin mungkin terjadi misalnya lu kok di dalam MS Word-nya bentuknya teks, bentuknya date gitu ya. Ya karena saya harus ngedit 1, 2, yang satu saya edit, yang lain tidak lah. Bagi Anda kan seperti saya katakan itu ya, mungkin sebenarnya yang saya lakukan berjam-jam itu Anda 5 menit sudah selesai. Iya, jadi seperti itu ya. 5 menit dibanding berjam-jam. Oke, jadi kalau apa ya, ini curhat ya. Kalau aku sih memberi latihan terus itu. Wah, saya kapan ngerjakannya? Ini pertanyaan dari Anda. Saya juga menjawab gitu ya. Eh, saya lebih banyak waktu dicurahkan untuk, apalagi ini kan computerize ya, computerize salah satu kode tidak cocok itu nggak jalan gitu, dan itu tentu belum saya sajikan ke Anda gitu ya kalau nggak jalan gitu ya. Wong sing gawe pertama we nggak jalan apalagi disampaikan ke Anda. Nah itu kira-kira yang dari gambaran saya gitu ya. Kalau mungkin masih ada yang kelewat, nah ini jadi mungkin ini sebagian sudah saya hapus ya contohnya sampai 1B1. Nah, ini sudah ada semuanya daftar pelanggan gitu ya, sudah ada sebagai latihan saya. Nah kira-kira seperti itu ya. Ini waktunya. Kita next. Nah itu sudah langsung muncul, tapi ini bentuk dari apa itu, tabel nih, persis di dalam tabel itu datanya seperti itu. Kalau di next ini ya, nah sudah muncul. Atau terakhir atau tambah baru berarti Anda input. Nah input kan, ini bisa diinput. Cuman masalahnya kan ini program sederhana ya, jadi kodenya tadi berapa ya, itu harus manual gitu. 153, oke sekarang satu mana tadi, oh yang terakhir nggak ada ya, oke misalnya harus ketik 154 gitu ya, Berta alamat Jalan Asri gitu ya. Enak gitu ya. Nah kira-kira begitu. Nah ini sudah tersimpan ya, nah jika ditambah, nah itu formulir sederhana menggunakan akses. Ya ini dari sisi keamanan sih, nah bisa dideteksi semua ya. Itu kalau untuk keuangan ini bisa teredit nanti, terhapus dan seterusnya karena tidak ada keamanan. Tapi untuk gambaran desain formulir oke lah, ini tombolnya ada juga, tombolnya nanti di sini. Baik, itu selanjutnya adalah bagaimana ini tidak saya simpan, saya tutup aja ya. Ya pelanggan ya, oke repot ini ya, daftar pelanggan, semoga tidak keliru ya, kita satu bawah ya. Oke,
kita lihat di situ kalau klik kanan itu muncul design view. Oh, ini yang sudah baru. Nah, ini ada tambah aja ya nama Anda ya. Ini double klik aja masuk. Nah, itu daftar pelanggan, nama Anda isi ya. Nah, kode pelanggan kan sesuai yang dibaca oleh user. Kalau pelanggan kode itu udah di sistem. Kalau ini fill ya, kalau yang depan itu keterangan ya, label aja. Nah, teks label. Ya. Tapi yang ini jangan diubah, nanti nggak ketemu ya. Nah, kita belum belajar di sini ya. Nah, kalau mau mempelajari lebih lanjut, banyak sebenarnya buku MS Access gitu ya. Ada background color gitu ya, data, ya, data yang sudah tersedia dan sebagainya gitu ya. Nah, itu foto mahir gitu ya, agak mahir gitu ya. Nah, itu dulu. Terus disimpan ya. Ya, itu kalau sudah disimpan saya tutup lagi tanpa disimpan ya, punya saya gitu. Oke. Baik, itu saja. Selamat berlatih dan lanjutkan dengan apa ini? Tabel yang lainnya ya, sesuai yang dilatihkan untuk Anda. Terima kasih.